pemirsa Siko TV, kita akan berbicara tentang Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja menurut di sisi konstitusinya. Baik, kita kembali ke pengertian pemilu dulu ya. Pemilu ini kan adalah proses demokrasi, di mana rakyat memilih secara langsung wakil atau pemimpin mereka ya. Artinya pemilu ini juga kan diatur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Artinya segala mekanisme itu diatur dalam ketentuan undang-undang. Nah, bagaimana kaitan dengan kondisi yang saat ini ya? Saat ini Indonesia dalam tidak baik-baik saja. Nah, terbukti dari beberapa guru besar, akademisi, kemudian beberapa praktisi hukum juga menyampaikan sikap ya terhadap kondisi pemilihan umum 2024 ini. Memang kalau kita perhatikan mulai dari proses syarat dari calon presiden maupun calon wakil presiden kan diatur di pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Nah, di situ menyatakan bahwa batas usia calon presiden atau wakil presiden itu minimal 40 tahun. Nah, kemudian adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan boleh di bawah usia 40 tahun. Kemudian yang terpenting dia pernah menjabat kepala daerah atau bupati. Nah, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi ini kan melabar dari undang-undang ya kan. Artinya undang-undang menyatakan minimal 40 tahun, kemudian putusan boleh gitu di bawah usia 40 tahun. Artinya ini kontradiktif. Nah, lazimnya putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku serta-merta. Itu loh. Artinya begitu putusan langsung diberlaku, enggak. Bukan begitu loh. Nah, tapi KPU sendiri begitu putusan mereka langsung menerima pencalonan dari saudara Gibran ini kan, yang notabene belum berusia 40 tahun. Nah, ini menjadi kontradiktif dan ini merupakan kalau menurut dari kaca hukum adalah pelanggaran dari konstitusi gitu loh. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah memberi waktu kepada pemerintah untuk merubah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, itu artinya pemerintah diberi waktu untuk merevisi undang-undang tersebut. Nah, tapi kan ini kan tidak dilaksanakan. Pertama di situ. Nah, bukti dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu kan diuji lagi oleh MK, ya kan? Nah, di mana MK memutuskan bahwa para hakim melakukan pelanggaran kode etik berat. Nah, artinya apa yang menjadi putusan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ini bertentangan dengan norma-norma hukum. Terbukti para hakimnya dijatuhkan vonis pelanggaran kode etik berat. Nah, itu satu. Artinya di sini sudah catat formal, ya kan? Sudah catat formal. Kemudian adanya putusan dari DKPP, KPU yang menyatakan bahwa ketua KPU beserta anggotanya telah melakukan pelanggaran berat. Artinya ada 2 poin di sini. Pertama, putusan MK yang menyatakan syarat pencalonan itu adalah tidak sah, ya. Kemudian hakim konstitusinya dinyatakan melakukan pelanggaran berat, itu kode etik berat. Nah, kemudian dari sisi penyelenggara KPU, DKPP menyatakan Hasyim Asyari dan anggota komisioner KPU lainnya melakukan pelanggaran berat. Artinya dengan menerima Gibran yang notabene di bawah umur 40 tahun ini sebagai wakil presiden, ini adalah cacat. Itu menurut kacamata hukum. Nah, jadi wajar ketika
banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum, para guru besar, kemudian para akademisi, kemudian para aktivis dan pegiat hukum menyatakan sikap terhadap demokrasi yang cacat formal ini, menyatakan sikap bahwa menolak intinya mereka menolak dengan apa yang dilakukan KPU sekarang ini, gitu loh. Nah kemudian tidak hanya itu, kan banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh penguasa, ya, seperti pemberian bansos, ya. Nah, bansos ini kan adalah bantuan sosial yang sumber dananya adalah dari APBN, iya kan? Nah, mekanisme pemberian bansos lazimnya itu dilakukan di tingkat lurah atau desa atau RT sesuai dengan data-data yang diajukan oleh RT. Nah, sistem ini tidak dilaksanakan. Realitanya pemerintah, presiden beserta perangkatnya, menteri-menteri membagikan secara langsung. Nah, ini kan menabrak aturan lagi, ya kan? Nah, dan terindikasi pemberian bansos, ya, secara langsung oleh penguasa ini terindikasi keberpihakan terhadap salah satu paslon. Nah, ini yang wajar kalau menurut saya, para akademisi, para guru-guru besar menyatakan sikap bahwa ini sudah terjadi kecurangan. Artinya ini mencoreng demokrasi Indonesia yang selama ini sudah dibangun sedemikian rupa. Nah, ini sudah tercoreng dengan keadaan pemilu seperti saat ini. Begitu. Bagaimana Pak Jik? Tadi kita melihat dan mengetahui bahwa salah satu paslon itu melabrak salah satu demokrasi kita sendiri melalui MK. Bagaimana jika suatu saat nanti di kemudian hari ada lagi salah satu pasangan yang melakukan hal serupa, yang dengan cara pada saat ini pada umur belum memenuhi 40 tahun dia mencalonkan diri, apakah itu dapat disebutkan suatu pelanggaran juga atau sudah dipastikan bahwa undang-undangnya yang cacat atau putusannya yang cacat, Pak? Begini, konsep negara Indonesia ini kan adalah konsep negara hukum, ya, artinya segala sesuatu tatanan ini harus diatur dalam berpedoman pada hukum, gitu loh. Itu loh yang harus kita satukan persepsi. Nah, artinya apa yang saya bilang tadi, untuk persyaratan kan sudah diatur di pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam itu. Nah, seharusnya kalau kita memang beranjak pada hukum, ya, pencalonan yang usianya di bawah syarat yang ditentukan seharusnya tidak diterima. Itu. Berarti dapat diartikan bahwa putusan MK ini seharusnya tidak dilanjutkan kembali, ya Pak? Tidak, seharusnya tidak. Kan saya bilang tadi, putusan MK ini tidak berlaku seketika. Nah, ini saya contohkan, saya analogikan. Saya tahun 2014 pernah judicial review undang-undang ketenaga listrikan, ya. Di mana putusan itu alhamdulillah apa menjadi tuntutan saya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa memberikan kesempatan waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk merevisi sebagaimana putusan, hasil putusan. Ingat loh. Artinya putusan MK itu tidak berlaku seketika itu. Putusan MK itu dapat diberlakukan setelah direvisi. Itu loh. Contoh. Kemudian yang dapat kita jadikan contoh, ya kan? Baru-baru ini Undang-Undang Omnibus Law kan dihapus, dibatalkan oleh MK. Ya kan?
artinya kan pemerintah merevisi dari undang-undang Omnibus Law kan diberi waktu selama 2 tahun kan. Nah kemudian banyak hal, contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak serta-merta langsung dapat diberlakukan gitu. Dan jelas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ini syarat dengan kepentingan kelompok. Syarat dengan kepentingan kelompok. Terbukti beberapa hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dissenting opinion. Artinya tidak sependapat dengan putusan yang sudah ditetapkan oleh Ketua MK. 50-50. Nah artinya putusan ini kan bermasalah sebenarnya, tapi dipaksakan gitu. Apa yang dapat kita lakukan Pak sebagai akademisi hukum, praktisi hukum, dan yang mengerti hukum terhadap putusan MK ini Pak? Yang mana kita ketahui bahwa MK itu bersifat final putusannya Pak. Kalau kita merujuk pada konsep negara hukum, seharusnya yang namanya cacat formal itu harus dibatalkan. Tidak boleh dilanjutkan. Itu kalau kita memang konsisten pada konsep negara hukum, itu harus batal demi hukum. Gitu. Kalau batal demi hukum itu di kemudian hari harus kita usahakan untuk membatalkannya, atau segera, sedangkan sendiri pesta demokrasi itu tinggal hitungan hari Pak. Nah disinilah terindikasi adanya upaya untuk pemaksaan kehendak itu loh. Nah, dan upaya pemaksaan kehendak ini dilakukan oleh pemerintah. Artinya pelanggaran-pelanggaran itu tidak mungkin dilakukan oleh yang bukan berkuasa. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat dilakukan dengan leluasa oleh penguasa. Baik, bagaimana selanjutnya jika pandangan akademisi hukum sendiri terhadap atau mengambil sikap terhadap polemik yang sudah terjadi pada saat ini Pak? Kalau menurut kami ya kita kembali ke rule of game, artinya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itulah fundamental dari bangsa Indonesia ini. Artinya merujuk pada Undang-Undang Amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu loh. Artinya ayo kita sama-sama sebagai warga negara hukum yang berlandaskan hukum, ayo kita sama-sama tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku gitu loh. Artinya ketika itu dijalankan sesuai dengan real, saudara, saya pikir pemilu dapat dilaksanakan damai, jujur, adil dan martabat. Saya pikir itu. Tapi ketika ada aturan-aturan yang dilabak, ini kemungkinan besar akan menjadi suatu masalah besar bagi bangsa Indonesia. Apakah ada himbauan-himbauan yang perlu disampaikan kepada masyarakat sendiri untuk menghadapi pesta pemilu yang mana pesta pemilu ini tinggal hitungan hari lagi Bapak? Baik, karena pemilu sudah dekat ya, udah tinggal hitungan hari ya. Sekarang sudah tanggal 9, pemilihan tanggal 14. Jadi memang pemilu ini memang perlu suatu intelektual ya, artinya karena ini kan menyangkut pemimpin ya, menyangkut pemimpin 5 tahun ke depan. Artinya ketika kita salah memilih pemimpin maka berdampak pada nasib kita 5 tahun ke depan. Makanya saya berharap ya pada seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama kita memilih pemimpin yang berdasarkan jejak rekam. Artinya bagaimana sih kredibilitas dari seorang pemimpin ini ya. Itu 01, 02, 03 ya. Bagaimana sih rekam jejaknya itu loh. Itu dulu. Kemudian apa sih yang menjadi visi misi mereka? Ini yang perlu kita ketahui ya kan. Nah, kemudian mari kita sama-sama awasin pemilu ini, karena tidak menutup kemungkinan pemilu ini
adanya praktek kecurangan itu. Tuh. Jadi mari kita awasin, kemudian kita harus menjadi pemilih yang cerdas, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dengan ikhtiar ini, kita mendapatkan pemimpin Indonesia yang lebih baik menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Baik pemirsa Siko TV, kita sudah mendengarkan masalah-masalah atau Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja dari sisi hukum dan konstitusinya sendiri. Sekian dari saya bersama Pak Ibnu Khaldun, kami undur diri.